السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang sekarang masuk kepada Al-Aslu Tsalits. Al-Aslu Tsalits yaitu pokok yang ketiga di halaman 12. Al-Aslu Tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok yang ketiga atau prinsip yang ketiga atau landasan yang ketiga yaitu mengenal Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sudah kita bahas ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy. وهاشم من قريش وقريش من العرب وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Jadi pokok yang ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini enggak usah diterjemahkan, sudah tahu artinya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Quraisy ini dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab ini dari keturunannya Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi ada bangsa bukan Arab seperti Yahudi, ada bangsa Arab, dan bangsa Arab ini keturunan dari Ismail, sedangkan Bani Israel keturunan dari Ishaq. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Atasnya dan atas Nabi kita seutama-utama salat dan salam. Jadi atas Ismail bin Ibrahim ini salawat, dan atas Nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Maksudnya soal nasab tidak begitu sangat penting dipermasalahkan. Yang terpenting di sini
yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW dari Quraisy, dan Quraisy itu dari Arab. Dan bangsa yang mulia pada waktu itu bangsa Quraisy. Di antara semua bangsa yang ada, semua suku yang ada, yang mulia itu suku Quraisy. Yang nantinya kalau kita bahas soal masalah a'immah, masalah kepemimpinan, masalah imamah, masalah khilafah, itu menurut akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa imamah atau khilafah itu harus dari Quraisy. Itu merupakan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Keterangan hadisnya banyak, dan ini sudah kesepakatan semua ulama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa imamah dan khilafah itu harus dari Quraisy. Dan Quraisy itu ada sampai hari kiamat. Dan Quraisy ini keturunan orang Arab, dan orang Arab itu keturunan dari Ismail, dari bangsa Arab, dan bangsa Arab ini dari keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Walahu minal umur 63 sanatan. Walahu minal umuri 63 sanah. Arti dia mempunyai umur 63 tahun. Lahu kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia mempunyai umur 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Jadi 40 tahun Nabi hidup sebelum kenabian. Wa 23 nabiyyan rasulan. Dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Jadi selama 40 tahun beliau menjadi pemuda yang tidak diberikan wahyu oleh Allah SWT. Akan tetapi tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Dengan dijuluki bahwa beliau sebagai Al-Amin. Kemudian dikenal di kalangan orang Arab bahwa beliau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Kemudian juga dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu atau membuat cacat pada dirinya. Seperti biasa orang sana itu bermain dengan perempuan, minum khamar, atau bermain musik dan segala macam. Nah, Nabi tidak melakukan yang demikian. Sejak masa mudanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah seperti ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Jadi tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang sebelumnya berbuat maksiat yang besar. Jadi Nabi sebagai pemuda berbeda dengan pemuda yang lain pada waktu itu yang berbuat dosa dan maksiat. 23 tahun Nabi menjadi nabi. Nabi Muhammad ini menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Nubbi artinya diutus menjadi nabi dengan Iqra. Diberikan wahyu Iqra. Wa ursila bil mudaththir. Diutus menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Karena waktu turunnya surah Iqra ini, atau ayat 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Karena menurut istilah para ulama, bahwa Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedang Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Istilahnya demikian. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul. Itu istilah mereka. Yang istilah ini juga ada ulama yang membantah. Jadi diberikan wahyu dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama yang turun. Wa ursila bil mudaththir. Dan Nabi diutus dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi diutus dengan surah Mudaththir. Artinya setelah Nabi beberapa lama tidak turun wahyu, kemudian turun wahyu dengan Mudaththir,
dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Qum fa'anzir. Bangun dan sampaikan kepada umat ini. Ancam umat ini. Jadi disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Yang nanti akan dijelaskan tentang ayat-ayat surah Mudaththir ini. Wa baladuhu Makkah. Dan negerinya Nabi di Makkah. Dan Nabi lahir di Makkah dan hidup di Makkah selama 40 tahun, kemudian ditambah lagi setelah diutus, yaitu 10 tahun di Makkah, ke 13 tahun, kemudian setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih 53 tahun Nabi di Makkah. Ba'athahu Allahu bin nazarati 'anil syirki. Ba'athahu Allahu bin nazarati 'anil syirki. Allah mengutus dengan mengancam dari kesyirikan. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mengancam dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Jadi Anda perhatikan di sini Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mengancam manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Ini tugasnya Rasul. Jadi Rasul bukan sebagai basyir saja, tapi sebagai nadhir. Basyiran wa nadhira. Jadi nabi-nabi diutus oleh Allah itu sebagai basyir dan nadhir. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah sebagai basyir dan nadhir. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Artinya kebanyakan umat ini hanya basyir saja, nazirnya tidak. Basyir menyampaikan tentang fadailul a'mal, tentang surga, atau tentang amalan ringan berpahala besar atau yang lain. Tapi jarang umat ini dikasih ancaman yang keras. Jauhkan syirik, jauhkan maksiat, jauhkan dosa besar. Jarang. Atau dalam khutbah-khutbah Jumat atau yang lain. Jarang disampaikan yang begitu. Padahal diutusnya Rasul-Rasul itu dua, basyir dan nadhir. Yang pertama kali Nabi diutus oleh Allah bukan basyir, nadhir. Pertama kali. Tapi yang sekarang ini lebih banyak basyir daripada nadhir. Antum lihat dalam surah Saba. Sebelum kita bahas ayat ini dalam surah Saba, ayat 27, ayat 28. Dalam surah Saba ayat 28, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Allah berfirman dalam surah Saba, surah yang ke-34, ayat 28, "Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Dan tidaklah kami utus kamu melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Kemudian di ayat ini, ayat yang awal-awal turun. Jadi awal-awal ayat atau surah yang turun itu ya Iqra, kemudian Mudaththir. Itu awal-awalnya semua sifatnya mengancam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Wad-dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir." Allah berfirman, wahai orang yang berselimut, Mudaththir, orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan ancamlah, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan,
Wa thiyabaka fatahhir. Kalau menurut makna bahasa, thiyab itu artinya baju, pakaian. Nanti kita akan lihat arti yang sebenarnya. Kalau menurut bahasa, thiyab itu artinya pakaian. Pakaianmu bersihkan. Tapi yang dimaksud di sini thiyabaka di sini a'mal atau hati. Bersihkan hati kamu dan bersihkan amal kamu. Karena kalau diartikan dengan artian thiyabaka fatahhir, belum ada kewajiban sholat untuk membersihkan pakaian. Waktu turun ayat ini belum ada kewajiban sholat. Bersihkan pakaian untuk apa? Umumnya bersihkan pakaian untuk sholat. Makanya diartikan oleh para mufassirin, kata-kata thiyab di sini bukan bermakna pakaian, tapi bermakna hati kamu bersihkan dari syirik. Atau amal kamu bersihkan dari syirik. Warujza fahjur. Dan ar-rujza fahjur, yaitu berhala-berhala, patung-patung itu kamu tinggalkan. Patung-patung itu adalah kamu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan yang lebih banyak. Kemudian wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dan kepada Rabbmu adalah kamu bersabar. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang tafsirnya. Wa ma'nakum fa'anzir. Ma'nakum fa'anzir dijelaskan yunziru 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Mengancam dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Mengancam dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Yang banyak dilalaikan oleh para duat, para dai, para ustadz, para ulama. Ini dilalaikan. Jadi yang pertama kali yang harus kita dakwahkan, ingatkan manusia jangan sampai manusia ini berbuat syirik. Dan agar manusia bertauhid kepada Allah. Dasarnya banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma banyak orang berpaling. Dari mulai ayat yang pertama, yang semua kita tahu waktu kita bahas yang pertama kali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tauhid. Kemudian nasihatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Berkali-kali dalam Al-Quran. Fattabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Berkali-kali dalam Al-Quran. Ikuti agama Ibrahim dan dia tidak termasuk orang berbuat syirik. Artinya kita menyampaikan tauhid, menjauhkan dari kesyirikan. Kemudian juga ayat yang lain dalam Al-Quran, nasihat Luqman apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sekian banyak ayat Al-Quran. Sebelum Luqman menasihati tentang sholat, tentang amal, tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan yang lainnya. Janganlah engkau berbuat syirik karena kesyirikan itu satu kezaliman yang besar. Maka setiap dai, setiap ustadz itu harus mengancam dari kesyirikan, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah pertama kali dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah setiap melihat patung disuruh untuk menghancurkan patung itu. Setiap melihat kuburan yang dibangun dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Ali mewasiatkan lagi kepada sahabat yang lain. Terus seperti itu. Sampai bersih. Sebab kalau dibiarkan akan terjadi kesyirikan. Kalau dibiarkan seperti yang kita lihat setelah masa kurun mufaddalah, setelah masa-masa generasi yang diutamakan oleh Allah, 3 generasi yang terbaik, yaitu masanya Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang terbaik yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Itu melaksanakan. Tapi setelah 3 generasi ini mulai
umat banyak yang menyeleweng. Jadi awal 3 generasi ini selamat. Kuburan tidak dibangun. Kemudian yang membawa kepada syirik juga tidak dibesarkan. Kalau sekarang dibiarkan. Makanya banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Jadi setiap doa wajib mengingatkan. Yunziru 'ani syirk wa yad'u ila tauhid. Dan mengajak manusia kepada tauhid. Karena setiap rasul yang diutus Allah mesti dakwanya dakwah tauhid. Kemudian wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu hendaklah kamu besarkan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabb kamu hendaknya kamu besarkan. Azimhu bit tauhid. Artinya agungkan Allah dengan tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid. Besarkan Allah dengan tauhid. Jadi pengagungan kepada Allah itu dengan tauhid. Kalau tidak dengan tauhid maka tidak ada pengagungan kepada Allah. Jadi harus dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir. Makna wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anil syirki. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anil syirki. Bersihkan amal-amal kamu dari kesyirikan. Ada penafsiran lain ay tahhir qalbaka 'anil syirk. Bersihkan hatimu dari kesyirikan. Ay tahhir nafsaka 'anil dzunub. Bersihkan dirimu atau bersihkan hatimu dari dosa, kemudian bersihkan dirimu dari kesyirikan. Ini perkataan para mufassirin. Ketika menafsirkan ayat ini, mereka menafsirkan bersihkan hatimu dari kesyirikan dan dosa, bersihkan amal kamu dari kesyirikan dan dosa. Jadi bukan membersihkan pakaian. Jadi kita bersihkan amal-amal kita dari kesyirikan. Itu yang harus dibersihkan oleh setiap mukmin dan mukminah. Kemudian warujza fahjur. Warujza fahjur. Ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu yaitu al-asnam. Maksudnya berhala-berhala atau patung-patung. Rujzu itu maknanya asnam, berhala atau patung. Jadi maksudnya warujza fahjur artinya patung-patung dan berhala-berhala itu adalah kamu tinggalkan. Sebab yang dikatakan hajruha tarkuha. Hajruha tarkuha. Tarkuha wa ahliha. Jadi hajruha itu artinya meninggalkannya. Tarkuha meninggalkan. Wa ahliha dan meninggalkan orang yang melakukannya. Jadi tinggalkan patung dan tinggalkan pula orang yang melakukan atau penyembahan kepada patung. Wal bara'atu minha wa ahliha. Wal bara'atu minha wa ahliha. Dan berlepas diri dari berhala itu wa ahliha dan orang yang menyembah berhala. Allah menyuruh Nabi Muhammad meninggalkan patung dan meninggalkan orang yang menyembah patung. Beribadah kepada patung atau yang beribadah kepada selain Allah, tinggalkan mereka. Itu ayat-ayat yang turun di Makkah di awal-awal kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat tentang tauhid, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Akhadha ala hadza 10 sinina yad'u ila tauhid. Rasulullah mengambil dakwah ini selama 10 tahun. Akhadha di sini artinya mengambil, maksudnya melaksanakan. Rasulullah melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Rasulullah melaksanakan ini selama 10 tahun mengajak manusia kepada tauhid. Yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'da al-'ashr urija bihi ila as-sama'i. Wa ba'da al-'ashr
urija bihi ila samai. Jadi setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid, kemudian setelah 10 tahun Nabi dimi'rajkan ke langit. Mi'raj ke langit. Urija bihi ila sama, Nabi dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Dan diwajibkan atasnya salat yang 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Wa shalla fi Makkah 3 sinina. Dan Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Nabi salat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinati. Wa ba'daha, dan sesudahnya, wa ba'daha, sesudahnya diperintah untuk hijrah ke Madinah. Sesudahnya diperintah untuk hijrah ke Madinah. Antum perhatikan di ayat-ayat ini. Di ayat-ayat ini ayat-ayat tentang tauhid. Ini yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau dia mau menjadikan Rasul sebagai qudwah, sebagai uswah dalam dakwahnya, harus dia memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, al-anbiya war rusul, juga para sahabat sesudah Rasulullah. Jadi kalau dia mau berpegang kepada manhaj salaf, maka yang harus didakwakan dakwah tauhid. Menjauhkan manusia dari kesyirikan, mengingatkan manusia agar jangan berbuat syirik. Kemudian warujza fahjur, segala macam bentuk berhala harus dijauhkan. Dan orang-orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung, itu harus dijauhkan. Barok kita dari mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah ajma'in. Karena tauhid ini merupakan aujabul wajibat. Dan syirik ini merupakan akbarul kabair. Tauhid aujabul wajibat. Kewajiban yang paling tinggi dari semua kewajiban tauhid. Sedangkan syirik itu akbarul kabair, azlamuz zulmi. Dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim di muka bumi ini syirik. Maksiat yang paling besar syirik. Kadang-kadang orang salah dalam nilai. Ada orang berbuat zina, ada orang minum khamar, ada orang berbuat syirik. Yang dilarang orang yang minum khamar berbuat zina. Yang syirik dibiarkan. Karena yang berbuat syirik Pak Haji. Dibiarkan. Karena yang berbuat syirik mertua. Yang berbuat syirik misanan. Yang berbuat syirik keluarga dibiarkan. Yang sama orang peminum khamar kerasnya luar biasa. Justru kita lebih keras kepada orang yang berbuat syirik. Itu dosa. Tapi ini syirik akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Azlamuz zulmi. Kezaliman yang paling zalim. Akbarul ma'asi. Kemaksiatan yang paling besar di muka bumi ini. Kalau syirik tidak diterima taubatnya. Kalau terus sampai dia meninggal. Tapi yang ini bukan berarti saya melecehkan. Itu dosa besar. Zina, minum khamar, berjudi, dosa besar. Tapi syirik lebih besar. Makanya ini yang harus kita ingatkan. Ya kalau dalam ceramah-ceramah atau dalam khutbah, kita ingatkan orang jangan sampai berbuat syirik. Karena masih banyak orang yang ziarah minta kepada kubur. Masih banyak. Di Indonesia ini banyak dan subur seperti itu. Wajib kita ingatkan. Kalau tidak berdosa. Ada yang mereka itu karena tahu, ada yang karena tidak tahu, jahil. Kewajiban kita mengingatkan. Itu yang harus kita contoh. Rasulullah mendakwahkan dakwah tauhid, menjauhkan mereka dari kesyirikan. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat demikian. Meskipun bi'ah di para sahabat itu bi'ah yang bagus, lingkungan yang bagus, semua sudah tahu tauhid, tapi tidak ada yang tinggal tauhid didakwahkan. Sesudah masa Rasulullah wafat, tetap ada kesalahan diingatkan. Dari zaman itu, Masya Allah, mereka itu tidak diam, tidak menganggap masalah ini masalah yang ringan. Jadi bukan masalah-masalah yang kecil, ini masalah besar. Kemudian, setelah Nabi mendakwakan dakwah tauhid, Nabi ini dicela, dicaci, dimaki, diusir. Di sini nggak dibawakan. Nabi pernah diusir.
sampai ke mana? Ke Taif. Sampai di Taif, bukannya disambut, malah diejek, dicela, dilempar dengan batu. Sampai luka Rasulullah. Kemudian Rasulullah sedih, menangis. Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke satu tempat. Dan pada waktu itu turun malaikat. Malaikatul Jabal. Malaikat yang menjaga gunung. Kemudian mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin gunung ini aku angkat untuk aku timpakan kepada mereka, aku akan laksanakan. Kata Rasulullah, tidak. Itu sudah siksaan yang luar biasa. Cobaan yang besar bagi Rasulullah. Di Mekah diusir, disiksa, kemudian para sahabatnya juga demikian. Sampai di Taif malah diusir, disiksa, dilemparkan dengan batu. Sedihnya luar biasa. Maka malaikat turun, ikut membantu. Kalau engkau mau, aku akan lemparkan gunung ini, timpakan kepada mereka. Jawaban Rasul tidak. Karena Rasul mengharapkan mudah-mudahan dari keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah. Apa yang diharapkan Rasulullah terbukti. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Taif yang masuk Islam. Itu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah balik lagi ke Makkah, dicoba lagi, diuji lagi, sampai pamannya wafat, yaitu Abu Talib yang banyak membantu dalam dakwah, dan juga istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Setelah itu Rasulullah dihibur. Dihiburnya dengan apa? Urija bihi ila sama. Sedihnya luar biasa. Dihibur oleh Allah dengan diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Yang pertama Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari situ diangkat ke langit. Dengan menggunakan buraq. Yang buraq ini tidak bisa digambarkan. Seperti keledai tapi bukan keledai. Seperti bigal tapi bukan bigal. Seperti kuda tapi bukan kuda. Jadi tidak bisa digambarkan. Maka jahat orang-orang Yahudi itu menggambarkan buraq itu dengan gambar wanita. Bentuknya seperti kuda, ada sayapnya, kemudian kepalanya kepala wanita. Ini untuk menghina bahwa Rasulullah menunggangi perempuan. Porno, itu Yahudi, cara-cara Yahudi. Bahkan ada orang Islam yang beli gambar-gambar itu. Karena kebodohan. Beli gambar karena kebodohan. Itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga nggak boleh digambar, seperti itu. Jadi buraq, satu kendaraan yang memang diciptakan oleh Allah untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke langit. Ya, langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sana diwajibkan sholat yang 5 waktu. Diwajibkan sholat yang 5 waktu. Di sana memang ada tawar-menawar. Nabi turun, Nabi Musa menyuruh lagi, tadinya 50 sampai 5. Yang seperti ini hadisnya sahih dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Ini orang-orang mustasyrikin. Mustasyrikin itu orang-orang orientalis. Kemudian juga orang-orang yang rasionalis menolak. Yang pertama mengatakan tidak cocok dengan akal. Masa terjadi tawar-menawar? Yang rasionalis mengatakan itu hadis tentang Nabi Mi'raj itu hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidak boleh dipakai sebagai hujjah. Jadi mereka tolak. Tidak percaya dengan Mi'raj Nabi. Padahal ayat mengatakan asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra, bahwa Allah yang mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj hadisnya sahih. Riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi tentang Mi'raj Nabi naik ke langit itu hadisnya sahih. Meskipun cuma satu hadis. Meskipun. Ini ada berapa hadis. Meskipun satu hadis selama sanadnya menurut ilmu hadis sahih. Maka kita wajib terima. Dengan dasar ayat. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Jadi hadis tentang Mi'raj ini sahih. Dan kita jangan diombang-ambingkan. Sebab ada orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Nabi mengatakan, mana mungkin Nabi kok tawar-menawar dengan Allah. Ya karena hadisnya demikian kita imani. Jadi awalnya demikian. Awalnya tidak mungkin Nabi tawar-menawar.
Kemudian setelah itu, oh iya nggak mungkin ya, orang awam yang bodoh mengatakan ini tidak mungkin masa tawar menawar. Awalnya hadis itu ditolak matannya, setelah itu sanadnya. Karena matanya tidak cocok, jadi sanadnya pun tidak sah. Sehingga hadis itu tidak ada. Sampai begitu jahatnya mereka. Sampai sekarang masih ada dalam beberapa kelompok pengajian menolak hadis Mi'raj ini. Ada beberapa kelompok pengajian di Jakarta ini menolak hadis tentang Mi'raj ini. Jadi kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminah mengimani bahwa hadis Mi'raj itu sahih dalam riwayat Bukhari dan riwayat yang lain dan termaktub dalam kitab Sahih Jami' Shaghir dan kitab-kitab yang lain. Sahih hadis ini. Kemudian diwajibkan salat yang 5 waktu juga sahih. Dan tentang Nabi turun naik, betul, riwayat itu sahih. Kalau seandainya Nabi turun naik, Allah mewajibkan kemudian turun kepada Nabi Musa, Musa suruh kembali lagi. Kalau seandainya Nabi salah perbuat, sudah ditegur oleh Allah. Itu yang harus kita ingat. Kalau itu salah, sudah ditegur oleh Allah. Sekarang Allah tidak tegur. Apa keberatan kita menerima itu? Nggak ada urusan. Kita terima, memang begitu riwayatnya. Itu yang harus kita imani. Dan ini masalah-masalah keimanan. Kemudian Nabi melakukan sholat waktu di Mekah itu selama 3 tahun, tidak jelaskan tentang caranya. Tapi dalam riwayat disebutkan 2 rakaat waktu itu. Awalnya sholat itu 2 rakaat. Setelah hijrah baru dijelaskan 4. Seperti zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Subuh tetap. Itu setelah di Madinah. Dan Nabi setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. InsyaAllah nanti pada salat maghrib kita akan bicarakan tentang hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dan bagaimana hukum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ushul Tsalatsah. Tadi terakhir sampai wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Dan sesudahnya Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Tentang pembahasan ini semuanya panjang. Ini disingkat saja oleh penulis. Tentang Isra Mi'raj ada pembahasannya sendiri. Tentang sholat ada pembahasannya sendiri. Kemudian tentang hijrah ke Madinah. Bagaimana kisah hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga dibahas dalam kitab Fiqh Sirah. Sekarang kita lanjutkan tentang hijrah. Di dalam sirah-sirah Nabawi yang sahih itu dibahas. Wal hijratu, ya, kita lanjutkan. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladil syirki ila baladil islami. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladil syirki ila baladil islam. Dan hijrah itu wajib. Faridah artinya wajib. Hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Jadi hijrah itu wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'atu. Dan hijrah itu tetap hiya kembali kepada hijrah. Wa hiya dhamirnya kembali kepada hijrah. Dan hijrah itu tetap sampai hari kiamat. Jadi hijrah itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan pembahasan ini panjang saya katakan. Karena harus diberikan definisi dulu. Mana yang dikatakan baladul syirik. Mana yang dikatakan baladul Islam. Sehingga orang itu harus hijrah. Kalau tidak jelas, ya tidak ada kewajiban hijrah. Kalau negerinya tidak jelas. Negeri syirik atau negeri kafir atau negeri Islam nggak jelas, maka tidak ada kewajiban hijrah. Harus jelas bahwa di situ syirik dan di situ memang negeri Islam yang membawa kepada keamanan, harus jelas. Bagaimana Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hukumnya wajib di sini dikatakan dan tetap sampai hari kiamat.
Dalil yang menunjukkan bahwa hijrah itu wajib, yang harus dilakukan, itu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Qalu, mereka berkata, fima kuntum, mereka di sini malaikat. Qalu, mereka berkata, itu para malaikat. Para malaikat berkata, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu? Ini bagaimana keadaan kamu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Pertanyaan ini pertanyaan mengingkari. Pertanyaan ini pertanyaan mengingkari. Bagaimana keadaan kamu? Kenapa kamu tidak hijrah begitu? Berarti bagaimana keadaan kamu? Kamu tidak hijrah. Qalu, mereka menjawab. Mereka yang tidak hijrah ini menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Jadi mereka yang tidak hijrah itu menjawab, kami ini mustad'afin, orang-orang yang lemah. Mustad'afin artinya orang-orang yang lemah. Fil ard, di muka bumi. Mereka berkata, mereka di sini malaikat. Qalu, mereka berkata, mereka di sini malaikat. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Seperti kemana saja? Ke muka bumi ini, di mana saja muka bumi ini. Jadi bukankah bumi Allah luas, kata para malaikat, yang kamu bisa hijrah kemana saja? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembali mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Jadi sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka, mereka berkata, yaitu malaikat berkata, bagaimana keadaan kamu? Seperti malaikat mengingkari, kenapa kamu tidak hijrah? Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas yang kamu bisa hijrah kemana saja? Maka kata Allah melanjutkan firman-Nya, mereka tempat kembali mereka yaitu neraka jahannam dan jelek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu hukumnya wajib. Yang tidak hijrah itu mendapatkan siksa neraka jahannam. Dikecualikan di sini, bukan semua, bukan artinya orang tua, anak kecil, perempuan harus hijrah, bukan. Di sini ada pengecualiannya. Illal mustad'afina minar rijali
wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Itu kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki. Laki-laki yang lemah seperti orang yang sudah tua, yang lemah. Wan nisa dan perempuan-perempuan, wal wildan dan anak-anak. La yastati'una hilah, yang mereka tidak sanggup berusaha untuk hijrah. Artinya tidak ada qudrah, tidak ada kekuatan. Hilah, qudrah, tidak sanggup karena tidak ada kekuatan, tidak ada nafkah, tidak ada yang lainnya. Wala yahtaduna sabila, dan tidak mendapatkan jalan. Artinya tidak tahu jalan dari Mekah ke Madinah itu jalannya bagaimana, tidak tahu. Wala yahtaduna sabila ay la ya'rifuna tariqan. La yahtaduna sabila la ya'rifuna tariqan. Mereka tidak tahu jalan. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan mereka. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan adalah Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Jadi dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang tidak hijrah itu kemudian mereka diwafatkan oleh malaikat, artinya mereka sudah waktunya wafat, kemudian ditanya oleh para malaikat dan mereka mengatakan kami orang yang lemah, tidak ada alasan. Jadi para pemuda yang kuat itu tidak ada alasan untuk tidak hijrah, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah, seperti orang yang sudah tua, perempuan, anak-anak. Nah, kalau mereka itu mereka dapat uzur, maka mudah-mudahan mereka diampunkan oleh Allah. Tapi orang-orang yang kuat yang mampu hijrah, tidak hijrah, mereka dimasukkan ke neraka jahanam. Ini yang menunjukkan bahwa hijrah itu wajib. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini luas. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa iyaya fa'budun, maka kepadaku sajalah kamu beribadah. Maka kepadaku sajalah kamu beribadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Qala al-Baghawi rahimahullah. Qala al-Baghawi, ini Imam Al-Baghawi yang terkenal dengan Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yaitu kata Imam Baghawi, mudah Allah merahmatinya, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimina alladzina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Kata Imam Baghawi, sebab turunnya ayat ini yaitu tentang kaum muslimin yang ada di Makkah yang tidak hijrah. Allah memanggil mereka dengan panggilan iman. Allah menyeru mereka atau memanggil mereka dengan panggilan iman. Sebenarnya tidak sah riwayat tentang sababun nuzul. Di ayat yang kedua ini tidak sah sababun nuzul itu dengan sebab orang-orang yang di Mekah. Kalau yang pertama betul. Kalau yang pertama menurut para mufassirin, ayat yang pertama dalam surah An-Nisa itu betul terjadinya pada orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka diwafatkan oleh malaikat dan mereka disiksa oleh Allah dengan sebab mereka tidak hijrah. Karena hijrah itu wajib.
Jadi orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tempat tinggal mereka di neraka. Kalau mereka bertauhid kepada Allah, tidak kekal dalam neraka. Kalau mereka muwahhid, karena mungkin masih cinta kepada dunia atau masih cinta kepada keluarganya, sehingga mereka tidak hijrah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau mereka orang yang kuat, bukan orang yang lemah, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tidak kekal kalau mereka bertauhid. Karena tidak hijrah itu termasuk dosa besar, tetapi tidak membuat orang kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka itu dosa syirik, yang membuat orang kekal dalam neraka. Jadi ayat yang pertama itu betul turunnya untuk kaum muslimin yang ada di Mekah. Tapi untuk ayat yang kedua tidak benar. Karena riwayatnya tidak sahih menurut para ulama. Jadi dua ayat ini menjelaskan tentang wajibnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang bahasan hijrah ini dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu juga dibahas dalam kitab Al-Wala wal Bara. Sampai tinggal pun bersama orang musyrikin tidak boleh. Sampai pergi pun ke negeri kafir dibahas oleh para ulama. Pergi negeri kafir dibahas oleh para ulama. Dalam kitab-kitab fikih dibahas. Jadi kalau kita lihat, para ulama itu sudah membahas semuanya. Cuma sedikit dari orang yang menelaah, yang membaca. Sudah dibahas. Boleh atau tidak, bagaimana tinggal dengan orang musyrik. Sebab dalam hadis disebutkan, yang derajatnya hasan, kata Nabi, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Dalam riwayat Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang hasan, itu Nabi bersabda, barang siapa yang tinggal bersama orang musyrik, kumpul bersama orang musyrik, tinggal bersamanya, maka dia sama dengan orang musyrik itu. Fa innahu mithluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Jadi dibahas oleh para ulama tentang safar dan segala macam, itu dibahas oleh para ulama. Jadi yang kita bahas sekarang ini tentang masalah hijrah. Sekarang dalil. Hijrah itu dari sunnah. Artinya tentang wajibnya hijrah dari sunnah. Wad dalilu 'ala al-hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Dalil tentang hijrah dari sunnah yaitu firman Allah, sabda Nabi SAW. Dalil hijrah dari sunnah Nabi yaitu sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu, tidak terputus hijrah, la tanqati', tidak terputus hijrah, hatta tanqati'at taubatu, sehingga taubat itu terputus. Jadi tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, dan tidak terputus taubat sehingga matahari terbit dari barat. Dan tidak terputus taubat sehingga matahari terbit dari barat. Antum lihat di footnote-nya itu akhrajahu Ahmad. Artinya dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di juz yang keempat halaman 99. Wa Abu Daud Kitabul Jihad. Abu Daud dalam sunannya di Kitabul Jihad nomor 2479. Wa huwa fi Sahihil Jami', dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 7436. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan tentang tidak terputusnya hijrah. Dalam riwayat lain, ma qutilal adu. Arti hijrah itu tidak terputus selama musuh itu diperangi. Sedangkan musuh Islam ada sampai hari kiamat. Kufar itu tetap ada sampai hari kiamat. Ya, selama ada kufar, ya selama itu ada peperangan. Jadi peperangan antara muslim dengan kafir tetap ada. Selama ada peperangan antara muslim dengan kafir, maka tetap ada hijrah.
Karena kafir itu akan berkumpul dengan orang-orang kafir, muslim akan berkumpul dengan kaum muslimin. Sehingga nanti ada negara, ada muslim, ada kufar. Kalau kufar sudah jelas banyak, negara kufar, negara kafir sudah jelas. Nah, negara Islam ini yang belum jelas. Nah, di sini dikatakan tidak terputus hijrah, artinya dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi selama dia tinggal di negeri kafir, dia harus berusaha untuk hijrah ke negeri Islam. Jadi tinggal di negeri kafir, ini juga dibahas oleh para ulama. Nah sekarang yang jadi permasalahan ada dua pendapat. Ada ulama yang pertama mengatakan tidak boleh tinggal di negeri kafir. Safar pun ke negeri itu tidak boleh. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama dasarnya hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Man jama'al musyrika wa sakana ma fa innahu mithluh. Yang kedua berpendapat selama dia bisa bertauhid kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, dia bisa mendakwahkan di jalan yang hak, dia boleh tinggal di negeri itu. Selama syarat-syarat dipenuhi. Nah pendapat kedua ini yang dipilih oleh ulama mutaakhirin. Jadi bolehkan di negeri kafir selama dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Memang ada hadis yang mengatakan Nabi, aku tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah kepada setiap muslim yang masih tinggal di negeri kafir. Aku tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Memang ada hadis begitu. Jadi ulama yang pertama mengambil beberapa riwayat, bukan ra'yu, riwayat mereka mengambil. Di antara hadis yang tadi saya bacakan itu. Ulama yang kedua membolehkan itu beberapa alasan. Karena orang kafir itu wajib didakwahkan. Kita harus mengajak. Selama dia di sana mengajak, kemudian dia mendakwahkan orang, itu dibolehkan. Artinya bagi orang yang seperti itu selama dia berdakwah tidak wajib dia hijrah negeri Islam. Karena dibutuhkan dia untuk mendakwahkan. Kemudian yang kedua, juga banyak kaum muslimin yang tinggal di sana, yang mereka mencari maisha, yang butuh kepada siraman rohani, yang perlu kumpul kepada sesama kaum muslimin. Jadi ulama-ulama mutaakhirin condong kepada pendapat yang kedua, membolehkan selama dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan ibadah, sholat tidak boleh. Yang perempuan tidak boleh pakai kerudung umpamanya, tidak boleh pakai jilbab. Kemudian yang lain-lain tidak boleh dilaksanakan, yang pokok-pokok. Maka dia harus hijrah. Tidak bisa dikatakan bahwa dia termasuk orang yang mustadafin. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Harus hijrah. Karena negeri yang lain, negeri Islam, artinya ada di seluruh dunia. Kemudian juga soal maisha. Di muka bumi ini orang bisa mencari maisha. Jadi mencari mata pencarian di mana saja orang bisa. Jadi orang tidak bisa mengatakan kalau saya tidak kerja di negeri ini tidak dapat maisha. Maisha itu tidak ada pada satu tempat. Maisha itu ada di mana-mana. Dan rezeki itu diatur oleh Allah. Hatta orang hidup di atas gunung itu akan diberikan rezeki oleh Allah. Hatta tidak terlihat oleh manusia yang lain, sendirian dia, rezekinya dijamin oleh Allah. Sampai rezekinya itu habis baru diwafatkan dia. Begitu dalam hadis, seseorang itu diwafatkan oleh Allah kalau rezekinya, jatah rezekinya itu sudah habis, baru diwafatkan oleh Allah. Jadi Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Jadi kalau ada orang beralasan, saya tinggal negeri kafir, nggak boleh sholat, nggak boleh, karena saya mencari maisha, harus pindah, cari tempat yang lain yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab maisha itu bukan hanya di tempat itu, bukan hanya di pabrik itu, bukan hanya di perusahaan itu, bukan hanya di negeri itu atau di mana saja. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, di mana saja Allah akan berikan dan di mana dia tinggal. Jadi hijrah itu wajib bagi orang-orang yang seperti itu keadaannya. Kalau seandainya dia tidak bisa melaksanakan tauhid kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dan kewajiban-kewajiban yang lainnya dia tidak laksanakan, maka dia wajib hijrah. Kemudian hijrah ini tidak terputus, artinya terus. Sekarang kalau seandainya belum ada negeri Islam yang berkumpulnya kaum muslimin yang semua terjamin, yang dilaksanakan hukum Islam, belum ada umpamanya, ya dia tetap melaksanakan hijrah yang Nabi katakan. Yang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yang namanya muslim, itu muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah, yaitu orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Kalau belum bisa hijrah makaninya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia harus hijrah dari apa yang Allah larang. Ya semua yang larang Allah dia harus jauhkan, dia harus hijrah, harus tinggalkan. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, orang yang hijrah itu orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Ya, dia harus hijrah. Kemudian yang kedua dalam hadis ini disebutkan bahwa taubat itu tidak terputus. Dalam hadis ini. Artinya hijrah itu tetap tidak terputus sampai kiamat. Kemudian juga taubat tidak terputus. Artinya orang bertaubat terus diterima oleh Allah selama belum ada mawani qabulit taubah. Sebelum ada penghalang diterimanya taubat. Di antara penghalang Nabi sebutkan di sini, yaitu sampai matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari terbit dari barat sudah tidak diterima taubat. Semua orang menyaksikan, hatta orang kafir, waktu matahari terbit dari barat semua menyaksikan. Mereka beriman kepada Allah, tapi tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari yang tidak bermanfaat keimanan seorang yang beriman yang tidak berbuat kebajikan, seperti disebutkan di dalam surah Al-An'am. Jadi kalau matahari terbit dari barat, semua orang menyaksikan. Seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Allah berfirman, apakah mereka akan menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka, atau datangnya Rabb kamu, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu. Yang pada hari datangnya tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu tidak bermanfaat lagi jiwa yang beriman, yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat kebaikan pada imannya. Qul taziru, katakanlah tunggulah, sesungguhnya kami ini menunggu kamu. Ini jelaskan tentang tanda kiamat. Dalam tafsirnya dijelaskan, yaitu ketika matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat semuanya. Orang yang beriman, kalau dia belum beramal, tidak bermanfaat amal itu pada hari matahari terbit dari barat. Orang yang bertobat pada hari itu tidak bermanfaat lagi. Karena sudah masuk kepada waktu terhalangnya taubat. Yang kedua, waktu terhalangnya taubat dalam hadis disebutkan dalam riwayat Tirmizi ketika roh berada di kerongkongan yang dikatakan naza. Roh sudah ada di kerongkongan, itu termasuk waktu yang tidak diterimanya taubat. Seperti Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, innallah, sesungguhnya Allah yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, selama roh itu belum ada di kerongkongan. Jadi kalau sudah ada di kerongkongan, maka sudah tidak bermanfaat lagi dia bertobat. Itu mawani taubat. Jadi seorang yang bertobat itu harus segera, tidak boleh menunggu-nunggu lagi. Jadi tobat itu terus. Meskipun dia berbuat dosa besar yang paling besar harus bertobat. Jadi tobat itu tetap terbuka. Pintu tobat itu tetap terbuka. Dan Allah
selalu membuka pintu bagi orang yang bertobat di waktu malam atau di waktu siang. Meskipun dosanya sepenuh apapun juga, itu akan diampunkan oleh Allah. Jadi seorang tidak boleh putus asa. Jadi ini dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma istaqarra fil madinati amara bi baqiyati syara'il Islam. Tatkala Nabi tinggal di Madinah, Nabi memerintahkan dengan syariat-syariat Islam. Baqiyah ini artinya sisa. Maksudnya apa-apa yang tertinggal, yang belum diperintahkan di Mekah dari syariat Islam diperintahkan. Misal zakat, seperti zakat diwajibkan di Madinah, was-shaum, puasa diwajibkan di Madinah, wal haji, haji diwajibkan di Madinah, wal adzan, wal jihad, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, wa ghairu dzalik min syara'il Islam. Dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Akhadha 'ala hadza 10 sinin. Nabi mengambil ini 10 tahun, artinya Nabi melaksanakan zakat, puasa, haji. Haji ini belakangan, ya. Azan, jihad, al-amru bil ma'ruf wan nahi munkar ini selama 10 tahun. Kalau haji ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan tahun ke-6, satu riwayat mengatakan tahun ke-9. Jadi wajibkan haji itu belakangan. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamu alaihi. Dan sesudah itu, sesudah Nabi melaksanakan syariat Islam, ini semuanya ringkas-ringkas saja. Seperti zakat, puasa itu ada pembahasan sendiri. Haji juga, manasikul haji. Azan, ini kisah azan perlu dibawakan, ya. Kalau antum menyampaikan tentang masalah azan, sampaikan tentang masalah azan. Karena azan yang ada sekarang ini sudah banyak bid'ahnya. Bagaimana kisahnya dan bagaimana yang benar itu ada tercantum dalam kitab Bulughul Maram. Tentang babul azan pertama kali disebutkan tentang kisah azan. Nabi kumpul dengan para sahabat, kemudian seorang sahabat mimpi, kemudian diberikan ilham untuk azan dan diterima oleh Rasulullah. Ini ceritakan supaya kita menyuruh umat ini agar tetap berpegang pada sunnah, menjauhkan bid'ah. Karena bid'ah yang ada dalam azan ini sudah semakin banyak. Sehingga yang aslinya sudah azannya saja tinggal itu, tetapi yang lainnya sudah campur dengan bid'ah-bid'ah. Nah, kita harus jelaskan. Nah, nanti kalau kita membahas soal masalah sholat, kita harus bahas masalah azan ini. Wal jihad. Jihad, ini sejak awal sudah diperintahkan jihad. Sampai akhir hayat Nabi terus jihad tidak pernah henti. Karena Islam ditegakkan dengan jihad. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini juga tidak pernah tinggal. Dan ini merupakan ciri umat Islam, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar. Dengan ayat apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau disebutkan khaira ummah, kalau orang menyebutkan dirinya khaira ummah, sebaik-baik umat, apa cirinya? Menyuruh yang ma'ruf, menjaga yang munkar, beriman kepada Allah. Khaira ummah, menyuruh yang ma'ruf itu yang paling besar yang disuruh dari perbuatan yang ma'ruf apa? Dari sekian perbuatan ma'ruf, yang paling besar apa yang ma'ruf itu? Apa? Tauhid kepada Allah. Ma'ruf yang paling besar tauhid. Kemudian mencegah mungkar. Dari semua kemungkaran yang ada, yang paling mungkar apa? Syirik. Itu tugas. Tugas dari orang yang mempunyai ciri khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Harus terus mendakwakan dakwah tauhid. Kalau tidak mendakwakan dakwah tauhid, ya bukan khaira ummah. Kalau tidak mendakwakan dakwah tauhid, bukan khaira ummah. Dan mencegah yang mungkar.
menjauhkan manusia dari kesyirikan. Itu tugas dia, beriman kepada Allah. Dan selain itu dari syariat-syariat Islam, beliau mendakwakan yang demikian selama 10 tahun. Ini enggak disebutkan yang lain-lain, masih banyak yang lain-lain. Cuma disingkat saja oleh muallif. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat, sallallahu wasallamu alaihi wa dinuhu baqin. Ya, Rasulullah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan agama Islam ini sudah sempurna dengan turunnya ayat yang nanti akan kita baca, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, kajian kita cukup dulu sampai di sini. Dan tentang lanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kita cukupkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan. Yang pertama tentang masalah hijrah. Tentang masalah hijrah ini ada sementara orang berpendapat bahwa hijrah itu cuma sekali. Hijrah yang sekali itu dari Makkah ke Madinah. Jadi memang ada hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwa Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Itu sabda Nabi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Dijelaskan oleh para ulama. Yang dikatakan hijrah tidak ada itu hijrah dari Makkah ke Madinah, sudah tidak lagi. Karena apa? Karena Makkah sudah jadi negeri Islam. Mau hijrah kemana? Makkah negeri Islam. Waktu itu di awal-awal Makkah negeri kafir, Madinah negeri Islam. Setelah Fathu Makkah semua sudah Islam. Madinah, Makkah sudah Islam, dan sekitarnya juga sudah Islam. Mau hijrah kemana? Yang dari luar berarti hijrah ke Makkah. Sedangkan Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sudah Fathu Makkah. Itu maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah itu yang tidak ada, karena sudah di negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap ada. Karena apa? Beberapa hadis. Sabda Nabi ini diantaranya la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Jadi seorang ustaz atau seorang ulama atau penceramah ketika dia membahas soal hijrah, dia harus lihat dalil-dalil dari ayat maupun hadis tentang hijrah. Jadi bukan sekedar membawakan satu hadis yang dari Bukhari tanpa melihat hadis yang lain. Hadis ini sahih. Dan ada beberapa hadis lagi yang sahih menunjukkan bahwa hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Ma'aku tidak adu. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat lagi, bahwa hijrah ini, hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, itu penuh dengan pengorbanan. Dan setelah Nabi hijrah dengan pengorbanan memperjuangkan Islam, itu tidak ada seorang sahabat pun yang merayakan hijrah. Umat yang belakangan, mereka memperingati peringatan Hijriyah. Ini perbuatan ini tasyabbuh bin Nasara, menyerupai orang-orang Nasara. Karena Nasara merayakan 1 Januari tahun baru, kemudian orang Islam niru. Tidak pernah dikerjakan tentang tahun upacara Hijriyah itu oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin. Sekarang kita mau contoh siapa? Contoh kita, uswah kita Rasulullah. Contoh kita para sahabat. Contoh kita tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekarang kalau ada yang belakangan, kita mau contoh siapa? Ustaz, ulama, bukan contoh kita. Mereka khairul ummah, mereka khairul qurun, generasi yang terbaik. Mereka khairun nas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah. Kenapa kita tidak dengan mereka? Jadi upacara atau peringatan yang demikian itu tidak benar. Kemudian juga isinya kadang-kadang dengan hijrah kita membangkitkan umat. Dari mana bangkitnya? Nggak pernah ceramah soal tauhid, tidak mengingatkan umat tentang syirik. Dari mana bangkitnya? Tidak akan bangkit
umat ini tetap mengalami zalil, kata Rasulullah, hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Agama Islam yang dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh. Bukan Islam yang dipahami oleh orang sekarang. Pahami seperti sahabat, baru Islam mengalami izzah. Seperti kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, wa mata nabtagil izzata bi ghairihi azallanallah. Kata Umar bin Khattab, kita ini diberikan kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari Islam dengan yang lain, maka Allah akan berikan kehinaan kepada kita. Nah sekarang ini orang Islam mencari yang lain. Bukan mencari Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Bukan. Mencari yang lain. Makanya umat ini mengalami zalil. Mengalami kehinaan. Tadi yang kedua apa? Orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana mereka haji? Apakah boleh? Sedangkan menurut ayat Al-Quran bahwa orang musyrik, orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ini pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana orang-orang yang berbuat syirik itu masuk Masjidil Haram? Ingat, orang yang berbuat syirik belum tentu orangnya musyrik. Orang yang berbuat kekufuran belum tentu orangnya kafir. Jadi berbuat syirik karena apa dulu dia? Mungkin karena dia jahil, mungkin karena dia terpaksa, atau mungkin karena lingkungannya semuanya itu berbuat demikian, dia tidak tahu. Jadi kita lihat apa sebab apa. Kecuali kalau jelas-jelas dia sudah syirik, mengingkari dan menolak tentang kewajiban itu dan segala macam sampai dia kafir dan tahu umat Islam, maka dia tidak boleh masuk ke Mekah. Karena menurut ayat Al-Quran tidak boleh ada orang musyrik di tanah Arab. Di Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang musyrik masuk. Jadi tanah haram itu, Mekah dan Madinah, sekitar haram itu tidak boleh orang musyrik masuk atau orang kafir. Tidak boleh. Selama-lamanya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka masuk melakukan haji, ya mereka berbuat syirik, tetapi belum tentu orang yang musyrik. Maka kewajiban kita mengingatkan, memang banyak orang-orang yang berbuat syirik dari berbagai penjuru dunia, mereka melakukan ibadah haji. Ya kita kewajiban mengingatkan. Pengantum perhatikan, di bukunya Sifat Haji yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasirun Albani, itu diingatkan dua. Yang pokok diingatkan. Dalam mukadimahnya. Yang pertama, kepada para haji jangan berbuat syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para haji tidak boleh nyukur jenggot. Karena itu maksiat. Dosa. Itu peringatan Syekh Muhammad SAW. Ahli hadis zaman sekarang ini. Dibawakan ayat dan hadisnya. Karena itu maksiat. Syirik jelas maksiat yang terbesar. Yang kedua nyukur jenggot yang dilakukan oleh sebagian haji, jamaah haji itu. Itu yang bisa saya jawab.